Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana kritisnya seorang Adian Napitupulu yang kemudian berdebat dengan Bapak Fahri Hamzah. Nah, dalam persoalan ini sekilas tentang kebijakan pemerintah di zaman Bapak Joko Widodo kemudian beralih fungsi ke Bapak Prabowo Subianto. Teman-teman semua tak perlu berlama-lama, kita segera akan mendengarkan bagaimana riuhnya perdebatan mereka berdua karena mengingat sekarang partai PDI adalah satu-satunya partai yang oposisi saat ini, bahkan di beberapa pemberitaan lalu ketika dilakukan retret di pemerintahan atau oleh Bapak Prabowo Subianto, semua kader PDIP itu tidak menghadiri kegiatan tersebut. Hal ini kemudian memicu banyak reaksi oleh berbagai kelompok, bahkan di beberapa pengamat politik memberikan asumsi atau memberikan pandangan terkait dengan hal ini. Nah, teman-teman semua, tak perlu berlama-lama. Sekarang kita akan mendengarkan bagaimana perdebatan Bapak Faryamsa dan Pak Adian Napitupulu. Saya mohon maaf ya. Ya Kita nggak dimaafin. bisa, kita nggak bisa sambil marah. Nggak marah gua. Intonasinya begitu. Karena yang Anda, gini loh, Memang marah nggak marah nadanya tinggi. gini, anda marah kepada Jokowi. Oh, gua kecewa sama Jokowi. Ya, kecewa, marah itu dekat lah kira-kira. Iya. Yang kedua sebenarnya Anda marah kepada Prabowo karena dia dianggap mendapat untung seolah-olah dengan bergandeng dengan Gibran. Enggak, itu salah. Ngapain gua marah sama Prabowo? Gua sudah kenal dia dari puluhan Ya tahun. makanya Seperti itu. maksudnya itu kan begini. Kan jadinya itu tirani itikat baik. Seolah-olah meskipun nama Mahkamah Konstitusi buruk, tapi Anda bilang ini ada banyak orang diuntungkan, itu kan itikat baik namanya, seolah-olah keputusan itu baik kan. Kan Anda mau melihatnya bahwa Tidak dong, buruk citra Mahkamah Konstitusi Bukan itu. dan DPR gara-gara berkomplot Kalau untuk ini memenangkan jelas yang Omnibus. diuntungkan adalah yang satu-satunya yang berdiri dalam antrian menjadi cawapres. Hanya dia. Oke. Tidak ada yang lain. Itu kan hal yang berbeda. tidak ada norma berlaku pada satu orang. Norma itu berlaku pada semua orang. Makanya Dalam saya juga konteks keputusan itu diambil. nggak bisa. Tidak Yan. untuk siapa-siapa. Jadi gini ya, mohon maaf ya, ini kan bukan peradilan umum atau peradilan pidana. atau Bang Fahri, peradilan ketika perdata. Anda bilang tadi akan ada banyak politisi muda yang juga diuntungkan, itu bagaimana menjelaskannya? Ya karena begini, yang diuji itu norma. Jadi ini bukan soal orang, ya. Bahwa pada hari ini ada orang namanya Gibran. Yang namanya spesifik disebut dalam permohonan yang menjadi keputusan. Ya dia nggak tahu. Nama 90. kita disebut di MK tuh kita nggak tahu. Saya juga pernah disebut nama saya di MK karena saya pernah menjadi pembuat undang-undang gitu ya. Jadi kita nggak tahu itu karena di dalam persidangan MK itu yang diuji adalah norma. Norma ini akan berlaku pada semua orang tanpa diskriminasi. Tapi bahwa ada orang kemudian yang pada hari itu norma itu cocok dengan persyaratan dia, ya itu urusannya pada waktu itu. Iya, sebuah kebetulan yang luar biasa, Iya toh. dong. Kebetulan Dalam politik yang menurut tidak saya gini ya, dimiliki oleh Bung Adian jutaan ya. anak muda yang lain. Dalam kan? politik itu gini, Bung Adian. Kita di satu sisi dalam politik bicara soal-soal yang ideal luar biasa gitu ya. Tapi kan politik itu selalu juga ada bunuh-membunuhnya. Selalu ada pertarungannya dan politik tidak pernah datang di satu sisi. Tapi dia datang kedua-duanya. Saya mau minta Gus Coy Nggak masuk di bisa sini. dong itu. Ya dong, dia harus datang kedua-duanya. Bagaimana? Saya senang mendengarkan ini ya. Karena kalau dari statement-statementnya Mas Anies, sempat juga bilang ini bahwa Jadi- negara bukan untuk diurus keluarga Ya, atau menguntungkan satu dua. Sikap Anda sama tidak Jadi, dengan itu? ya pertama terkait soal umur ya, soal MK. Sebetulnya dalam konstitusi kita, orang punya hak memilih dan dipilih usia 17 tahun. Atau pernah Menikah? menikah atau sudah menikah. Dalam konteks ini sebetulnya, kalau itu dikaitkan, diuji dengan konstitusi, maka sebetulnya 40 tahun tidak penting. Siapapun warga negara, usia 17 tahun, atau sudah menikah, punya hak dipilih dan memilih untuk jadi apa saja. Nah, yang menjadi problem adalah ketika undang-undang ini diuji, gitu kan? Memang ada setting, ada desain secara khusus. Nah itu, kata Adian tadi. Nah, terlepas dari itu, Salah nggak itu? bahwa pengguguran, ya,
ini konteksnya nanti adalah terkait dengan mungkin undang-undang lain, terkait dengan soal etika, terkait dengan rasa keadilan, terkait dengan kepantasan, ya. Bukan soal konstitusinya, bukan soal undang-undangnya. Soal undang-undangnya atau konstitusinya selesai, nggak ada masalah itu menurut saya.